Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi yang indah, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan, serta berkat-berkat Tuhan. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami di sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 30-32. Tertulis demikian. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah audisi pencarian bakat menyanyi, seorang juri menangis dan mengatakan kepada peserta audisi bahwa ketika ia menyanyikan lagu tersebut, sang juri dapat merasakan bahwa ia sungguh-sungguh bernyanyi dari hatinya, bukan sekedar menyanyi biasa. Dan itu sebabnya juri itu menangis karena merasa tersentuh. Kesungguhan membuat perbedaan. Ada banyak hal yang sama dilakukan oleh banyak orang di dunia ini. Ada banyak orang yang bekerja setiap hari, tapi hanya sedikit yang benar-benar bekerja dengan hatinya. Ada banyak orang yang memiliki rutinitas yang sama, tapi hanya sedikit saja yang mengerjakan rutinitasnya dengan hatinya. Orang yang memiliki kapasitas dalam menilai akan mengetahui mana yang bekerja dengan hati, mana yang tidak, mana yang melakukan dengan kesungguhan, mana yang setengah hati. Kesungguhan membuat perbedaan. Dalam Markus pasal 5 ayat 30-32 ini, Tuhan Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari dirinya dan bertanya, "Siapa yang menjamah aku?" Sebenarnya saudara, Tuhan tahu siapa yang menjamahnya, tapi ia tetap bertanya untuk meminta sebuah pengakuan. Di ayat yang ke-31, murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang begitu logis dan kritis dalam menanggapi ucapan Tuhan Yesus. Mereka berpikir ini adalah suatu pertanyaan yang aneh, sebab semua orang berdesak-desakan dekat Tuhan Yesus, sehingga pastilah ada banyak tangan yang menyentuhnya. Mengapa malah Tuhan bertanya, "Siapa yang menjamah aku?" Para murid tidak menyadari bahwa setiap jamahan tidaklah sama. Apa yang membedakan jamahan ibu ini dengan jamahan orang-orang lain adalah jamahan tangannya adalah sebuah jamahan iman, sebuah jamahan yang mengalirkan kuasa Tuhan, sebuah jamahan yang lain dari yang biasa, sebuah jamahan yang lahir dari hati, yang sungguh-sungguh percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengevaluasi diri kita secara pribadi. Bagaimanakah diri kita kepada Tuhan? Bagaimana pujian kita kepada Tuhan? Apakah Tuhan dapat merasakan sentuhan kita melalui pujian kepadanya? Apakah Tuhan dapat merasakan sentuhan kita melalui doa-doa kita kepadanya? Ataukah pujian dan doa kita hanya menjadi sekedar rutinitas yang ibarat seperti jamahan tangan yang tidak mengandung iman, jamahan yang biasa-biasa saja? Iman dari ibu ini
sungguh-sungguh menegur kita semua, saudara. Mari kita koreksi diri dan perbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Dalam Markus 5 ayat 34 tertulis, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting adalah iman kita dalam doa, dalam ucapan syukur, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam pelayanan, dan dalam segalanya yang kita lakukan bagi Tuhan. Perhatikanlah saudara bahwa sentuhan ibu ini mungkin hanya sedikit saja pada jumbai jubah Tuhan Yesus. Tapi sentuhan kecil itu telah mengubahkan keadaannya karena imannya kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jalani hidup kita dengan iman. Sentuhlah Tuhan dengan iman kita. Berdoalah dengan iman, memuji Tuhan dengan iman, melayani Tuhan dengan iman, bekerja dengan iman, dan menjalani hidup kita dengan iman kepada Tuhan. Iman kita menggerakkan surga. Iman kita mengalirkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan saudara saat ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kuasanya tidak berubah. Dia tetap sama sampai hari ini dan selama-lamanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kami belajar dari seorang ibu yang menjamah jumbai jubah-Mu dengan hatinya yang penuh kesungguhan, jamahan tangan yang penuh iman, yang mengubahkan keadaannya, yang mengalirkan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup dalam iman, menjalani berbagai situasi dan keadaan hidup yang penuh tantangan, yang mencoba untuk menggoyahkan. Ajar kami Tuhan, untuk selalu percaya kepadamu, melangkah dalam iman kami, dan teguh berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya tangan-Mu selalu menopang kami. Engkau bekerja dalam segala perkara di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan. Sertai kami dalam setiap langkah kami. Tuntun kami Tuhan. Jadikan semuanya berhasil dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamah ya Tuhan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kuatkan yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang berputus asa. Dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami terima berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.